kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Pagi hari ini kami masih diberi kesempatan hidup, napas hidup semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya sekalipun manusia jasmani kami terbatas, tetapi manusia rohani kami semakin tajam untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan dibaca, disampaikan, dan akan direnungkan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dimanapun mereka berada, Bapa, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Kami mohonkan ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, ya Rohul Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 mulai. Perikopnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, kita pagi hari ini sudah membaca satu perikop berjudul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Yang pertama ditekankan kepada kita, diingatkan kepada kita oleh Yakobus, ya, dikatakan yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, ini diingatkan kita ya. Jadi kita jangan bersumpah dengan sembarangan lagi. Ya. Pertanyaannya kenapa kita tidak boleh bersumpah ya sembarangan ya. Matius pasal 5 ayat 34 dan sampai 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit,
karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Intinya cukup dengan iya atau tidak. Tidak perlu bersumpah. Ya. Karena jika ya itu cukup untuk memperkuat perkataanmu. Ya. Dan kita lihat banyak di luar sana bersumpah. Ya, menganggap remeh. Tidak boleh. Ya, dan sering kita dengar begitu di luar sana ya Bapak Ibu, bersumpah demi Tuhan, demi Allah. Tapi ternyata dia memang bohong. Kalau kita anak Tuhan, sering memperkatakan ini bersumpah demi Allah, tapi ternyata kita punya kelakuan tidak sesuai dengan kebenaran, maka siap-siaplah. Hukuman sudah tersedia. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang lebih, ya atau tidak, artinya banyak alasan, kesana kemari alasannya panjang lebar, ya. Itu berasal dari si jahat. Sederhana. Tuhan mau supaya kita melakukan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan berikutnya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, menderita, berdoalah. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Kalau bergembira, bernyanyilah, menyanyilah, ucapkanlah syukur. Kalau bergembira, masa bersedih wajahnya. Ini juga tidak baik. Artinya kita mau hati dan pikiran ini dipancarkan dari hati yang murni. Jarak mulut dengan hati ini sebenarnya sajengkal. Tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan, hati bicara, mulut mengeluarkan yang berbeda. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita, supaya hati dan pikiran kita seia sekata. Sehingga apa yang menjadi progres dalam hidup kita, supaya apa yang menjadi alur kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Pagi hari ini, mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan menolong kita oleh tuntunan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati.